Welcome back to my channel, brothers and sisters. Salam sehat dan bahagia selalu. Bertemu kembali dengan saya Stephen Ang yang akan memandu Anda dengan kiat-kiat bagaimana menjadi seorang fotografer profesional hanya dengan menggunakan kamera smartphone atau handphone Anda. Dan pada pertemuan kita kali ini, saya mau membahas mengenai teknik komposisi dasar yang dibutuhkan oleh seorang fotografer, ya, dimana teknik komposisi ini akan membantu Anda untuk meningkatkan, ya, kualitas atau hasil foto yang sudah brothers and sisters ambil sehingga terlihat lebih menarik dan pastinya juga memberikan nilai-nilai yang lebih mantap lagi, ya, terhadap foto-foto Anda. Oke, langsung saja kita simak bersama apa sih teknik komposisi dasar yang perlu dipelajari, ya, oleh brothers and sisters. Ketika sebuah foto terlihat begitu bagus, indah, menarik di mata kita, tentu bukanlah hanya sekedar karena kita sering bilang, wow, itu jago foto ya, itu fotografernya pasti udah profesional banget deh, ya. Kalau saya kan masih pemula, mana mungkin saya bisa ngambil foto sebagus dia. Mungkin kameranya tuh bagus, lensanya tuh mahal, ya, kameranya canggih, yang terbaru dan lain-lainnya, ya. Sehingga kita menjadi pesimis dan merasa bahwa diri kita itu tidak mampu menghasilkan sebuah foto yang luar biasa, ya, yang menarik, yang bagus, ya. Nah, tentu itu bisa dibilang jam terbang seseorang, ya, ketika dia sudah sering praktek, ya, sudah sering belajar, ya, belajar meningkatkan diri, ya, bisa saja suatu saat kita semua juga bisa seperti yang kita sering sebut fotografer profesional, ya, selain pengalaman-pengalaman atau jam terbang, ya, dan peralatan-peralatan yang kita miliki, banyak hal-hal yang juga menentukan bagaimana sebuah foto itu terlihat bagus, menarik, ya, secara kualitas juga, ya. Nah, tentunya disinilah saya akan memberikan tips, ya, yang akan membantu Anda, brothers and sisters, ya, baik Anda itu pemula atau Anda yang sudah sering mengambil foto tetapi masih merasa bahwa hasil fotonya itu kayaknya ada yang kurang, gitu, ya. Nah, ya, teknik komposisi yang akan saya kupas hari ini adalah rule of thirds, ya. Nah, saya yakin brothers and sisters, ya, sebagian besar sudah sering mendengar rule of thirds, ya. Tetapi apakah Anda benar-benar memahami, ya? Nah, simpelnya rule of thirds itu adalah kita menempatkan objek kita di sebuah atau satu titik tertentu, ya, yang kita bagi dengan nama sepertiga bagian, ya. Jadi rule of thirds, ya, sepertiga bagian dari sebuah bidang, ya, frame foto kita, ya. Maksudnya seperti apa, brothers and sisters? Di sini saya ada sebuah foto dan saya mengajak Anda untuk sama-sama memperhatikan foto tersebut. Bayangkan jika saya membagi foto ini menjadi 9 bagian kotak, ya. Saya akan mulai memberikan garis, ya. Dan di sini kita bisa sama-sama memperhatikan dari garis yang saya buat ini akhirnya membentuk 9 bagian kotak, ya. Dan dari setiap pertemuan antar garis muncul 4 titik, ya, yang ketemu, ya, seperti ini, ketemu 4 titik. Nah, disinilah yang kita sebut dengan aturan rule of thirds atau sepertiga, ya, dimana kita bisa menempatkan objek kita di salah satu dari 4 titik tersebut. Itulah yang akan menjadi titik fokus, ya, tempat yang akan menarik perhatian ketika orang melihat foto Anda. Brothers and sisters bisa melihat, ya, saya langsung, ya, dimana posisi saya saat ini
itu juga menggunakan teknik komposisi rule of thirds ya. Nah, sekarang sudah terlihat ya, dari pembagian garis-garis tadi ya, membagi menjadi 9 bagian kotak ini, brothers and sisters bisa merasakan ya, bisa melihat langsung bahwa saya ada di titik yang sebelah mana. Oke, terlihat ya. Nah, ya di situ ada titik merah. Nah, itulah salah satu cara kita memposisikan objek kita dengan konsep rule of thirds ya. Ketika kita mau mempraktekkan ya, minimal ada 3 hal ya yang bisa kita praktekkan dengan menggunakan teknik komposisi rule of thirds itu. Apa saja? Pertama adalah foto pemandangan ataupun landscape. Saya yakin brothers and sisters ya, ketika kita sedang jalan-jalan di pegunungan atau di pantai, laut yang luas, ya, kita ingin mengambil foto pemandangan alam tersebut ya. Dan apa yang terjadi? Seringkali kita ambil ya foto tersebut, kita bagi menjadi 2 bagian ya. Jadi kesannya itu fotonya itu berada di tengah-tengah ya. Kita tahu bahwa ada yang namanya dataran dan langit. Nah, coba kita perhatikan foto ini ya. Kalau kita mengambil foto pemandangan dengan hanya membagi 2 bagian, maka kita bisa melihat ya, memang sih sama rata ya atas dan bawah, tapi hasilnya jadi kaku banget ya, jadi kaku banget bagi tengah rata gitu ya. Nah, coba kita praktekkan rule of thirds ya, dimana tadi kita sudah pelajarin membagi menjadi 9 bagian dan kita gunakan teknik sepertiga ya. Jadi coba kita posisikan ya, kita anggap saja ya bahwa pemandangan langitnya itu sangat bagus banget, indah banget ya. Kalau bagian langit ini lebih banyak porsinya ya. Nah, jadi coba kita bagi menjadi apa? Konsep sepertiga dan 2/3. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sepertiganya itu kita posisikan di dataran dan sisanya 2/3 bagian yang cukup banyak itu kita berikan kepada apa? Untuk langit ya. Sangat-sangat menarik ya dari penggunaan rule of thirds ya. So, ke depan ketika brothers and sisters mau ngambil foto pemandangan alam, sudah tahu ya apa yang harus kita lakukan. Kedua, foto manusia dan hewan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat menarik kita ya semua ya, dimana seringkali kita mengambil foto orang ataupun hewan kesayangan kita ini, kita posting di media sosial. Saya yakin brothers and sisters pasti mau kalau hasil fotonya yang ditampilkan di media sosial itu bisa menarik perhatian orang-orang yang melihat ya. Bahkan sering tak menutup kemungkinan ya, kita bisa mendapatkan banyak like ya, atau komentar-komentar positif terhadap foto yang kita ambil. Coba mulai dari sekarang kita praktekkan rule of thirds ya ke dalam foto kita, dimana kita bisa melihat contoh foto yang satu ini ya. Kita bisa menempatkan ya titik fokus mata ya, karena mata bisa menjadi sebuah titik fokus yang menarik perhatian orang-orang yang akan melihat foto kita. Kita posisikan di salah satu dari 4 titik yang sudah kita buat melalui pertemuan dari garis ya. Dan contoh kali ini kita bisa melihat, kita bisa perhatikan bahwa titiknya ada di ya, yang saya beri tanda warna merah ya. Kita tidak selalu harus matanya itu menghadap ke kamera seperti ini. Lihat dong ke kamera, lihat dong ke kamera. Nah, itu sesuatu yang biasa-biasa saja ya. Tapi kalau kita coba arahkan ya, dari foto tersebut kita arahkan matanya itu melihat ke arah yang lain ya. Jadi karena dia sudah ada di sepertiga bagian, sisa 2/3 ini adalah lingkungan ya, environment, lingkungan tempat di mana dia berada. Nah, kita bisa posisikan mata dia itu melihat ke arah dari 2/3 bagian ya, sehingga terkesannya tuh jadi ada sesuatu yang dia tuju ya. Jadi tidak hanya kesan itu melihat ke arah fotografer. Oke, sudah bisa dipahami ya di sini ya. Dan yang ketiga adalah moving object, objek bergerak ya. Ya, menyambung yang tadi saya katakan, dimana ketika kita foto orang dan hewan ataupun objek-objek benda-benda yang bergerak, misalnya mobil, motor, ya, ataupun kita sedang jalan atau lari,
kita bisa mempraktekkan rule of thirds juga ya. Nah, jadi ketika sebuah mobil sedang melaju dari arah sini ke arah sana, kita bisa posisikan mobilnya itu di salah satu titik ini, sehingga terkesannya kita sisakan 2/3 bagian tersebut ya, menjadi apa? Seakan-akan mobil atau benda ini sedang bergerak menuju ke 2/3 bagian ini ya. Jadi fotonya akan terlihat apa? Lebih hidup ya. Ingat, jangan selalu memposisikan objek di tengah ya. Kita posisikan seakan-akan dia sedang menuju ke satu tempat, dan ini akan memberikan sebuah rasa ya, dimana objeknya tersebut kelihatan hidup ya, seakan-akan dia sedang memperhatikan atau menuju ke tempat tersebut ya, ke titik tersebut ya. Dan itu bisa memunculkan ya penasaran juga ya, apa sih yang sedang dia perhatikan, yang sedang dia lihat. Dan ini akan juga memberikan apa? Cerita ya, nilai-nilai cerita yang menurut saya itu sebuah nilai tambah ya dalam fotografi kita ya. Kita bisa apa? Menceritakan lebih real, lebih nyata ya. Kita melihat ke arah taman di mana banyak orang yang sedang bermain ya. Ada anak kecil, ada orang tua yang sedang olahraga, ya ada yang sedang bersepeda di sana. Jadi itu kesannya jadi hidup ceritanya ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu teknik yang kita pakai dalam video ya. Bedanya adalah karena ini foto jadi diem, tapi kalau kita jadikan ini video ya, itu akan sangat menarik sekali. Oke, jadi ini adalah 3 hal ya yang bisa mewakili pengambilan foto dengan teknik rule of thirds ya. Saya yakin ini sangat mudah ya ketika kita sudah memahami. Dan yang menjadi pertanyaan dari brothers and sisters adalah bagaimana ya di kamera smartphone saya ini, cara ngitungnya gimana ya supaya benar-benar terbagi 1/3, 2/3 seperti itu ya, dan bisa membagi dengan benar 9 kotaknya. Nah, brothers and sisters, ini kabar baiknya ya. Di setiap kamera smartphone kita itu sudah disediakan apa? Garis panduan ya. Jadi benar-benar sudah terlihat garis-garis rule of thirds ya. Wow, jadi tidak perlu lagi kita susah payah mengira-ngira atau menebak-nebak ya, bagaimana sih yang benar-benar pas sepertiganya ya, seperti itu ya. Dan bagaimana cara kita setting? Nah, tentunya di setiap kamera smartphone itu posisinya bisa aja beda-beda ya. Yang penting cari di mana posisi kamera setting ya, dan kita bisa melihat apakah nama yang tertera itu rule of thirds atau grid lines ya, atau guidelines ya, intinya yang berhubungan dengan garis ya. Nah, kita tinggal aktifkan saja seperti contoh kamera smartphone saya ini ya. Nah, ketika saya aktifkan grid lines, langsung kelihatan apa? Garis rule of thirds-nya ya. Dan kita tinggal apa? Yaudah, posisikan saja 1/3, 2/3, 4 titik tersebut ya, baik garis horizontal ataupun garis yang vertikal ya. Sangat mudah bukan? Jadi apalagi yang kita tunggu brothers and sisters, langsung saja kita praktekkan dan ambil foto-foto yang menarik ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai-nilai kepuasan ya. Dan tentunya ini akan mengupgrade ya skill fotografi brothers and sisters ke level selanjutnya. Pastikan Anda like videonya, subscribe YouTube channel saya, bunyikan lonceng notifikasi, dan share ke lebih banyak orang lagi, sehingga semuanya bisa mendapatkan konten-konten menarik dari Stephen Ang yang sangat bermanfaat. See you soon, bye bye.